Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School berkarakter cerdas. Baiklah anak-anakku sekalian, perkenalkan nama saya Herman, guru SMA Negeri 5 Bantaeng. Kali ini saya akan mengajar materi fisika tentang medan magnet. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran ini anak-anakku diharapkan dapat memahami konsep dan persamaan medan magnet pada kawat melingkar dengan benar. Kemudian dapat menerapkan konsep dan persamaan medan magnet pada kawat melingkar dalam pemecahan masalah dengan benar. Nah, sebelum saya masuk ke materi inti anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat nggak apa itu medan magnet? Iya, jadi medan magnet itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah menggambarkan garis gaya magnet, ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ini kita sudah tahu bahwa garis gaya magnet itu adalah dari utara ke selatan. Nah, anak-anakku sekalian, yang manakah di sini yang dimaksud medan magnet? Yang dimaksud medan magnet adalah daerah yang dibatasi oleh garis ini. Jadi ini namanya garis gaya magnet. Jadi ini garis gaya magnetnya. Yang dibatasi inilah yang disebut dengan medan magnet. Jadi ini yang disebut dengan medan magnet. Nah, jadi kalau bertanya anak-anakku sekalian, yang mana itu dikatakan medan magnet? Jadi medan magnet adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh garis gaya magnet itu sendiri. Next. Lalu apa hubungan antara listrik dengan magnet itu? Anak-anakku sekalian, ada yang tahu nggak apa hubungannya? Nah, untuk menjawab hubungan ini, Hans Christian melakukan sebuah percobaan. Jadi Oersted ini melakukan sebuah percobaan dengan mengambil sebuah kawat lurus, kemudian dialiri arus listrik. Nah, jadi ya, dia mengambil sebuah kawat lurus, kemudian dihubungkan dengan listrik. Ketika dihubungkan dengan listrik, kompas ini menyimpang ke kanan kalau dia arusnya ke bawah. Kemudian saat dia arusnya ke atas, kompasnya menyimpang ke kiri. Ini membuktikan bahwa ketika sebuah kawat dialiri listrik, itu di sekitarnya akan timbul namanya gaya listrik. Gaya listrik yang menyebabkan adanya medan magnet. Sehingga Christian Oersted menyimpulkan, jika muatan listrik mengalir pada kawat penghantar konduktor, maka akan timbul gaya magnetik di sekitar kawat berarus tersebut. Nah, ini hanya sekadar review ya adik-adik ya dari pertemuan sebelumnya. Next. Nah, lalu bagaimana dengan menentukan arah pada kawat melingkar itu sendiri? Nah, anak-anakku sekalian, perlu kita tahu bahwa
medan magnet ini merupakan besaran vektor. Kita tahu anak-anakku sekalian bahwa besaran vektor itu adalah hal yang paling perlu kita tahu atau hal yang paling penting kita tahu adalah bagaimana cara menentukan arahnya. Ingat anak-anakku, apalagi itu besaran vektor ya? Iya, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai juga memiliki arah. Jadi kalau begitu, medan magnet itu harus kita tahu juga caranya, bagaimana cara menentukan arah itu sendiri. Oke. Bagaimana caranya anak-anakku sekalian? Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bagaimana cara-cara menentukan arah medan magnet itu. Sedikit berbeda dengan pertemuan kita kali ini. Kalau pertemuan sebelumnya, cara menentukan arah medan magnet pada kawat lurus, kita pakai dengan aturan tangan kanan. Di mana ibu jari ini adalah arah arusnya, kemudian yang keempat jari ini adalah arah medannya. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah kawat lurus, arah arusnya ke atas, kita arahkan jempol searah dengan kawat lurus ini. Jadi seperti ini bentuknya. Misalkan di sini adalah yang mau kita uji, berarti dia masuk sini, naik seperti ini. Jadi itu review untuk kawat lurusnya. Lalu bagaimana kalau kawat melingkar? Kalau kawat melingkar, saya sedikit punya cara yang berbeda. Kalau di sebagian buku menjelaskan tetap sama seperti kawat lurus, tapi saya punya cara yang berbeda. Namun hasilnya sama, jadi tidak mengubah tujuan. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kalau saya secara pribadi, cara menentukan arah medan magnet pada kawat melingkar yang sebagai keempat jari ini, saya anggap dia sebagai adalah arah arus. Jadi keempat jari ini adalah arah arus. Terus yang jempol ini adalah sebagai arah medan magnetnya. Perhatikan ke sini anak-anakku sekalian. Jadi di sini coba lihat gambar ini. Jadi kebetulan ini lingkarannya searah dengan bidang, ya, searah dengan bidang. Arah arusnya yang ini. Jadi ini adalah arah arusnya ke atas. Kira-kira bagaimana cara menentukan ini arah medannya, Pak? Oke, saya jelaskan ya. Berarti sesuai apa yang saya katakan tadi, bahwa arah arus itu adalah keempat jari, sedangkan yang ibu jari ini adalah arah medannya. Perhatian ke sini. Berarti arah arusnya ke atas, ya, arusnya ke atas. Berarti ini medan masuk, ya. Jadi arah medannya masuk menuju bidang kertas, atau kata lainnya sebagian buku mengatakan bahwa menjauhi pengamatnya. Sesuai kesepakatan kita bahwa tanda untuk masuk pada bidang kita kasih tanda silang atau cross. Jadi di sini arah bidangnya masuk menuju bidang kertas atau menjauhi pengamatnya. Lalu bagaimana kalau yang kedua ini? Dia ke bawah. Jadi arah arusnya ke bawah. Perhatikan ke sini. Jadi kira-kira seperti ini ya bentuknya anak-anakku sekalian. Jadi ini arah arusnya ke bawah. Kalau dia ke bawah, arahkan saja jari keempat jari ini ke bawah. Ini seperti ini. Berarti ibu jari saya mengarah ke depannya. Kalau dia mengarah ke depan, berarti dia arahnya keluar ya anak-anakku sekalian. Jadi dia keluar. Jadi arah medannya keluar. Jadi kalau arah arus seperti ini, berarti arah medannya keluar. Kalau arah medan keluar, kita biasa kasih tanda titik atau dot. Seperti ini. Bagaimana anak-anakku sekalian? Paham kan tentang bagaimana cara menentukan arah medan magnet? Kedua kasus ini jika kawat melingkarnya searah dengan bidang. Bagaimana kalau misalnya Pak tidak searah? Bisa saja kan kawat melingkarnya tegak lurus dengan bidang secara horizontal atau tegak lurus dengan bidang secara vertikal. Perhatikan ke sini anak-anakku sekalian. Contoh di kasus ketiga ini. Berarti bentuknya dia secara horizontal. Jadi gambar ini adalah secara horizontal. Berarti kurang lebih seperti ini ya. Dia secara horizontal. Bagaimana caranya menentukan ini, Pak? Kita lihat saja arah arusnya. Mudah. Berarti arah arusnya ke sini. Berarti letakkan tangannya seperti ini. Berarti yang masuk ini.
Berarti ibu jari saya masuk lagi. Masuk berarti dia ke sana ya. Jadi arahnya ke sana. Karena ini seakan-akan bentuknya seperti ini. Jadi ini bentuknya secara horizontal. Berarti arah medannya kemana? Arah medannya kemana anak-anakku sekalian? Berarti dia ke atas. Ini. Terus bagaimana yang ini? Berarti dia ke bawah. Dia ke samping sini. Oke. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah paham cara menentukan arah medan magnet? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Next. Oke. Kalau tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan arahnya. Sekarang bagaimana sih persamaan pada medan magnet itu pada kawat khususnya pada kawat melingkar? Di sini untuk medan magnet pada kawat melingkar itu biasanya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu medan magnet pada pusat lingkaran dan medan magnet pada sumbu lingkaran. Nah, anak-anakku sekalian, biasanya kita kan bingung, yang mana itu Pak yang dimaksud sumbu, yang mana itu yang dimaksud pusat lingkaran. Perhatikan ke sini anak-anakku sekalian. Yang dimaksud dengan sumbu adalah yang ini anak-anakku sekalian. Jadi garis yang keluar. Jadi taruh misalkan ini sebuah lingkaran ya anak-anakku sekalian. Jadi ini sebuah lingkaran. Yang dimaksud pusat adalah pas di tengahnya lingkaran. Jadi ini adalah pusat lingkarannya. Terus yang mana itu sumbu? Sumbu adalah misalkan ini. Misalkan ini adalah sebuah kawat. Saya taruhkan di sini keluar ke sini. Berarti ini adalah sumbunya. Jadi ini adalah sumbu. Jadi sudah bisa dibedakan ya anak-anakku sekalian. Yang mana sumbu, yang mana pusat. Sekarang perhatikan ke sini, bagaimana persamaannya pada pusat lingkaran itu sendiri. Untuk di pusat lingkaran, persamaannya adalah BP sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2R dikali dengan μR. Nah, kebanyakan buku-buku anak-anakku sekalian itu tidak menuliskan lagi μR-nya. Apa alasannya sehingga tidak menuliskan μR-nya? Karena rata-rata di soal, μR itu adalah sama dengan 1. Rumus yang sebenarnya adalah yang ini. Tapi rata-rata yang kita kerjakan di soal, μR-nya adalah 1, sehingga diabaikan. Anak-anakku sekalian, semua yang dikali 1 kan hasilnya sama. 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan 3. Makanya biasanya sebagian buku-buku ini mengabaikan μR-nya. Jadi dia tidak menuliskan lagi. Padahal sebenarnya harus ada ini, μR. Karena siapa tahu nanti di soalnya dituliskan permitivitas bahannya. Makanya penting saya tuliskan di sini bahwa rumus yang sebenarnya terdapat μR. μR itu apa? Itu adalah permitivitas bahannya. Permitivitas bahan. Sekarang keterangan BP itu apa? Jadi BP itu adalah medan magnet pada titik P. Titik P yang dimaksud berarti dia di pusat. Jadi sini di pusat. Kemudian μ0 adalah permeabilitas vakum. Jadi dia adalah permeabilitas vakum. Ini sudah ada nilainya anak-anakku sekalian. Jadi sudah ada ketentuan nilainya, yaitu 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian μR sudah saya katakan tadi bahwa μR itu adalah permitivitas bahan. Kemudian I adalah arus listrik, kemudian R adalah jari-jarinya, kemudian N adalah jumlah lingkaran atau jumlah lilitan. Itu ya anak-anakku sekalian persamaannya. Next. Sekarang persamaan medan magnet pada kawat melingkar terhadap sumbu lingkarannya. Next. Bagaimana kalau sumbu lingkarannya? Seperti saya bilang tadi. Jadi kalau tadi itu di titik P, ini adalah pusat lingkarannya. Jadi titik P itu adalah pusat lingkaran. Kemudian yang sepanjang inilah yang dikatakan sumbu lingkaran. Sumbu lingkaran. Jadi tergantung soalnya pada jarak berapa mau ditanyakan dari pusatnya. Saya kasih saja misalkan di sini titik Q. Ya. Jadi saya mengambil misalkan titik Q. Persamaannya bagaimana? BQ sama dengan μ0 dikali I dikali N dikali R sin theta per 2A pangkat 2 dikali dengan μR. Atau
BQ sama dengan mu 0 dikali I dikali R pangkat 2 per 2A pangkat 3 dikali dengan mu R. Nah, anak-anak sekalian, pasti muncul pertanyaan, kok sama ya? Dari mana asalnya Bapak? Sekarang, di matematika sudah dijelaskan ya anak-anakku sekalian, bahwa sin itu adalah depan per miring, atau biasa disebut demi ya, demi. Depan per miring. Nah, sekarang saya tuliskan di sini. Jadi sin theta sama dengan depan per miring. Apa di depannya? R. Berarti R. Kemudian miringnya adalah A. Berarti sin theta di sini tidak lain daripada R per A. Jadi kalau saya substitusikan ini ke sini, jadinya BQ sama dengan mu 0 dikali I dikali N dikali R sin R per A per 2A pangkat 2 dikali dengan mu R. Nah, anak-anakku sekalian, perlu diingat di matematika, ada rumus seperti ini kan? A per B dibagi C. Jadi A per B dibagi C, ini sama saja A per B dikali C. Nah, sama juga halnya ini. Berarti BQ sama dengan mu 0 dikali I dikali N. Oh, sudah hilang sini ya, karena disubstitusikan sini. Jadi R kali R sama dengan R pangkat 2. Kemudian ini A dikali A pangkat 2, ini sama dengan 2A pangkat 3 dikali dengan mu R. Ah, samalah dengan ini, nah, sekalian. Jadi asalnya rumus ini adalah penurunan dari rumus yang sebelumnya. Nah, siapa tahu bingung anakku sekalian, dari mana ya Bapak mengambil seperti ini. Nah, kenapa saya sering menggunakan rumus ini? Karena anak-anakku sekalian biasanya menghindari sin dan cos ya. Menghindari sin dan cos. Untuk lebih mudah menghitung biasanya dipakai yang ini, supaya tidak masuk di sin cosnya. Ini salah satu trik dan tiksnya nanti saat menjawab soal-soalnya. Next. Oke, keterangan. Di mana BQ itu adalah medan magnet pada titik Q, kemudian mu 0 adalah permeabilitas vakum sama seperti tadi ya anak-anakku sekalian, kemudian I itu adalah arus, kemudian R adalah jari-jari, dan N adalah jumlah lilitan, A panjang garis pelukis. Ini yang berubah ya anak-anakku sekalian. Ini panjang garis pelukis, ini kan seakan-akan sama dengan kerucut. Jadi seakan-akan sama dengan kerucut ini bentuknya. Sisi di sini menuju sumbu ini dikatakan panjang garis pelukis, atau garis dari sisi lingkaran ke sumbu itu sendiri. Nah, itulah yang dikatakan panjang garis pelukis. Nah, itu anak-anakku sekalian. Next. Nah, sebagai latihannya adalah sebuah kawat yang berbentuk lingkaran dengan berjari-jari 10 cm, terdiri atas 20 lilitan. Agar kuat medan magnet di pusat lingkaran sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 3 Tesla, maka besar arus yang mengalir adalah. Oke? Ada yang bisa anak-anakku sekalian? Sekarang kita jawab sama-sama dulu. Nanti baru saya berikan ke anak-anakku sekalian ya. Sekarang Bapak dulu kasih contohnya. Nah, apa yang diketahui? Jadi langkah-langkah dalam menjawab soal fisika anak-anakku sekalian, yang pertama itu adalah apa diketahui. Kemudian yang kedua adalah apa ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penyelesaiannya. Kalau anak-anakku ini sudah kuasai, insya Allah fisikanya mantap. Oke, sekarang kita jawab sama-sama. Berjari-jari 10 cm. Jari-jari tadi simbolnya apa ya anak-anakku sekalian? Jadi diketahui di sini R ya, jari-jarinya sama dengan 10 cm. Nah, ini jangan lupa dirubah karena satuan kita sepakati tadi adalah meter. Berarti di sini 10 dikali 10 pangkat min 2 meter, atau 10 pangkat min 1 meter. Nah, kan di sini sebenarnya pangkat 1 ya anak-anakku sekalian. 1 ditambah min 2 itu sama dengan min 1. Terdiri atas 20 lilitan. Berarti N-nya.
Jadi N sama dengan 20 lilitan. Agar kuat medan magnet di pusat lingkaran sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 3. Nah, ini ada kata kunci di sini anak-anakku sekalian. Di pusat lingkaran. Nah, berarti saya simbolkan misalkan BO ya. Jadi BO sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Yang ditanyakan adalah arusnya. Jadi ditanyakan I-nya sama dengan berapa? Oke, penyelesaian. Oke, masih ada yang ingat anak-anakku sekalian bagaimana lagi rumusnya? Kalau di pusat lingkaran, B sama dengan, jadi BO misalnya karena ini di pusat, sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2R. Ya, per 2R. Nah, sekarang, karena I-nya yang ditanyakan, berarti ada perlu sedikit perubahan rumus dulu ya, anak-anakku sekalian. Nah, berarti I sama dengan, berarti ini naik ya? Iya. Jadi I sama dengan BO dikali 2R per mu 0 dikali dengan N. Oke, sampai di sini sudah bisa kira-kira ya dilanjutkan anakku sekalian. Nah, sekarang tinggal kita substitusi semua masuk nilai-nilainya anak-anakku sekalian. Nah, di sini 4pi kali 10 pangkat min 3, kemudian dikali 2, R-nya adalah 10 pangkat min 1, per mu 0-nya 4pi, nah ini sudah nilai ketentuannya, kali 10 pangkat min 7, dikali dengan N-nya. N-nya sama dengan 20. Nah, untuk mempersingkat perhitungan anakku sekalian, biasanya kalau ada yang sama dicoret saja. Kenapa dicoret? Bukan habis ya, tapi sama dengan 1. Jadi sama dengan 1. 4pi dengan 4pi ini habis. Nah, kemudian, apa lagi ya? 2 dengan ini, berarti di sini sisa 10. Masing-masing bagi 2. Ya. Kemudian, berarti tinggal pangkat-pangkatnya yang kita mau rapikan anakku sekalian. 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 1, berarti pangkatnya ditambah ya anakku sekalian. Berarti min 3 ditambah min 1, hasilnya min 4. Kemudian yang di bawah ini 10 pangkat min 7 dikali 10, sebenarnya kan di sini pangkat 1 ya anakku sekalian. Jadi semua bilangan yang tidak ada pangkatnya berarti semuanya pangkat 1. 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 1, berarti pangkatnya ditambah. Min 7 ditambah 1, berarti 10 pangkat min 6. Sehingga I sama dengan 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 6. Nah, ingat aturannya di matematika anak-anakku sekalian. Kalau negatif naik berubah menjadi positif. Kalau positif naik berubah menjadi negatif. Nah, sekarang tinggal kita hitung akhir. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 6, berarti min 4 ditambah 6. 4 pinjamnya, 6 uangnya. Ya, biasanya kalau saya mengajar seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Kira-kira berapa uangnya anak-anakku sekalian? Ya, tinggal 2. Berarti 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Berarti 2 nolnya. Kalau pangkatnya 2, berarti nolnya 2. Nah, berarti ini sama dengan 100 ampere. Jadi didapatlah jawabannya bagian anak-anakku sekalian. Bagaimana? Asik kan mengerjakan soal-soal fisika? Iya, soal fisika itu tidak ada yang susah. Selama anak-anakku mau belajar dengan bagus, insya Allah bisa dijawab dengan benar juga semua soal-soalnya. Next. Nah, lanjut latihan kedua. Atau sebelum saya menjawab, ada anak-anakku yang bisa mungkin ya? Oke, sambil dijawab oleh anak-anakku sekalian, bisa dikirim di link chatnya atau apanya, boleh sambil kita kerjasama juga di sini. Oke, gambar di bawah menunjukkan kawat yang dialiri arus 40 ampere. Dalam gambar tersebut, garis yang ditarik dari arah arus datang dengan arah arus keluar berpotongan pada titik pusat lingkaran secara saling tegak lurus. Nah, jadi ada kata kunci di sini ya, secara saling tegak lurus. Bagian kawat yang melingkar berjari-jari 2 cm.
kuat medan magnet di titik P adalah titik-titik. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah salah satu soal SNPTN 2008. Jadi anak-anakku sekalian, salah satu tujuan kami di sini sebagai guru GSS adalah bagaimana bisa supaya anak-anakku nantinya lancar menjawab semua soal-soal SNPTN-nya. Nah, makanya Bapak di sini akan memberikan juga contoh-contoh soal yang berkaitan dengan soal-soal seleksi, khususnya seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sekarang kita jawab sama-sama ya anak-anakku sekalian. Jadi gambar di bawah menunjukkan kawat yang dialiri arus 40 ampere. Nah, jadi ini arusnya anak-anakku sekalian, berarti diketahui di sini I-nya sama dengan 40 ampere. Kemudian garis yang ditarik dari arah yang datang dengan arah yang keluar. Jadi ini masuknya anak-anakku sekalian. Ini arah arusnya. Kemudian naik, melingkar. Ini lingkarannya berapa ya anak-anakku sekalian? Sudah cukup satu ya. Karena di sini tegak lurus antara arus yang masuk dengan arus yang keluar. Ingat, kalau tegak lurus kira-kira berapa ya? 90. Jadi ini 90. Berarti sudah keluar 90 derajatnya. Berarti tinggal berapa ya lingkarannya? Ingat, satu lingkaran itu berapa ya anak-anakku sekalian? 360. Jadi kalau sudah keluar 90-nya, berarti tinggal berapa? Tinggal 3/4 bagiannya. Berarti N-nya di sini atau jumlah lingkarannya tinggal 3/4. Apalagi yang diketahui anak-anakku sekalian, bagian kawat yang melingkar berjari-jari 2 cm. Berarti jari-jarinya. Jadi jari-jarinya 2 cm. 2 cm dijadikan meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kenapa Pak dikali 10 pangkat min 2? Ingat, dari cm ke meter itu 2 kali pindah ke atas. Berarti dikali 10 pangkat min 2. Atau bisa juga dibagi 100. Tapi saya selalu menghindari bagi-bagi. Anak-anakku sekalian di sekolah biasanya lebih mudah kali-kalian dibandingkan dengan dibagi-bagi. Tidak jadi masalah. Jalan kita boleh berbeda, tapi tujuan adalah sama. Itu adalah tidak menjadi masalah. Sama-sama mendapatkan tujuan yang sama, jalannya berbeda, tidak menjadi masalah. Tergantung mana yang lebih mudah kita rasakan, anak-anakku sekalian ya. Nah, sekarang kuat medan magnet di titik V adalah, jadi ditanyakan adalah medan magnetnya di titik V sama dengan berapa? Penyelesaian. Oke. Sesuai rumusnya tadi anak-anakku sekalian, bahwa medan magnet di pusat itu adalah μ0 dikali I dikali N per 2 dikali R. Per 2 dikali R. Nah, sekarang tinggal kita kasih masukkan angka-angkanya anak-anakku sekalian. Berarti μ0-nya berapa? Ingat, μ0 sudah ada ketentuannya ya. Jadi meskipun tidak dituliskan di soal, μ0 itu sudah ada ketentuannya. Yaitu nilainya 4pi dikali 10 pangkat min 7. Kemudian I-nya adalah 40 ampere ya. 40 ampere. Kemudian N-nya adalah 3/4. Per 2 dikali R. R itu jari-jari. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ada yang bisa dicoret? Ada. Ada. Dicoret memang nih. Supaya nanti tidak banyak dihitung-hitung. Oke, anak-anakku sekalian. 2 dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini ada juga 4 di atas. Berarti 4-nya habis ya. Oke. Apalagi yang bisa dicoret anak-anakku sekalian? 40 dengan 4. 40 dengan 4. Berarti di sini sisa 10. Oke. Tinggal kita rapikan. Jadi rapikan dulu ya anak-anakku sekalian. Berarti 3 dikali V dikali 10 pangkat min 7 ditambah 1. 10 pangkat min 6. Per 10 pangkat min 2. Oke, anak-anakku sekalian. Lanjut, berarti 3V dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat. Ingat tadi kalau minus naik berubah menjadi positif. Berarti di sini 3V dikali 10 pangkat positif. Berarti min 6 ditambah 2 sama dengan min 4 Tesla.
Oh, di pilihan belum ada, Pak. Kira-kira bagaimana ya? Ingat, lihat baik-baik di pilihannya. Oh, di pilihan di sini dalam satuan milli Tesla. Oh, berarti kita harus antarkan dulu anak-anakku sekalian ke milli. Ingat, berapa lagi pangkatnya kalau milli? Milli itu adalah 10 pangkat min 3, anak-anakku sekalian. Berarti di sini 3V dikali, berarti kalau saya ambil 10 pangkat min 3, berarti di sini masih ada sisa 10 pangkat min 1 milli Tesla. Oh, masih kurang, Pak. Di pilihannya tidak ada nilai pi-nya. Oh, kalau begitu dikali balik nilai pi-nya. Nah, sekarang berarti 3, berapa lagi nilai pi? Masih ingat anak-anakku sekalian? Iya, nilai pi itu 22/7 atau 3,14. 22/7 digunakan ketika kalipatan 7, kalau 3,14 berarti selain kalipatan 7. Berarti di sini 3,14 dikali 10 pangkat min 1 milli Tesla. Oke, tinggal kita kalikan. 3 kali 4 sama dengan 12. Naik 1. 3 kali 1 sama dengan 3, ditambah 1 sama dengan 4. 3 kali 3, 9. 2 angka di belakang koma, berarti 9,42. Dikali 10 pangkat min 1 milli Tesla. Oh, di pilihan belum ada. Gampang nih kalau begitu. Ini 10 pangkat min 1 itu sama saja kalau 0,1. 0,1 dikali 9,42, karena nolnya 1 berarti komanya pindah ke depan 1 kali. Jadi begitu ya anak-anakku sekalian. Berarti komanya dikasih pindah ke depan saja 1 kali. Ini 942. Kasih saja 0 di sini. Jadi jawabannya 0,942 milli Tesla, atau dibulatkan menjadi 0,94 milli Tesla. Jadi jawabannya adalah bagian B. Nah, anak-anakku sekalian, kebetulan di soal ini dia tidak ada arah ya. Ya, tidak ada arah. Seandainya di soal ini anak-anakku sekalian menanyakan arahnya juga, berarti kira-kira arahnya kemana ya anak-anakku sekalian? Ada yang tahu arahnya kemana? Iya, arahnya adalah, perhatikan di sini arah arusnya. Berarti ini arah arus, naik seperti ini. Berarti di sini arusnya seperti ini. Berarti dia kemana? Arah arusnya searah dengan 4 jari. Kemudian yang jempol ini adalah arah medangnya. Jadi seandainya di soal ini dikatakan juga di mana arah medangnya, maka arah medangnya adalah masuk bidang kertas. Kebetulan di soal ini tidak ada ya arahnya. Jadi kalau seandainya di soal ini ditambahkan dan arahnya, berarti arahnya adalah dia masuk bidang kertas atau menjauhi pengamat. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah kan? Iya, mudah. Karena waktu yang membatasi kita anak-anakku sekalian, jadi sebagai kesimpulan kita hari ini adalah bahwa dalam medan magnet pada kawat melingkar terbagi atas 2. Yang pertama, medan magnet pada pusat lingkaran, kemudian yang kedua adalah medan magnet pada sumbu lingkaran. Lebih dan kurangnya anak-anakku sekalian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.